Hola Mina! Berhubung Black Clover dan Tokyo Revengers sedang libur minggu ini, jadi di video kali ini kita akan coba bahas series One Piece yang ceritanya sedang dalam puncak-puncaknya dan sangat menarik. Karena selama 20 tahun lebih ini saya merasa ditipu oleh cerita One Piece, terutama tentang buah iblis milik Luffy. Jadi kita akan coba bahas secara lengkap dalam video ini, mulai dari tipe-tipe buah iblis yang ada di One Piece. Bagi kalian penikmat animenya, konten ini akan mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Buah iblis adalah salah satu hal yang luar biasa yang ada di dunia One Piece. Buah ini memberikan kekuatan dahsyat dan unik kepada siapapun mereka yang memakan buahnya. Tapi efek samping dari hal ini adalah penggunanya akan kehilangan kemampuan untuk berenang. Buah iblis ini sendiri secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Paramecia, Zoan, dan yang paling langka adalah Logia. Meskipun dibagi menjadi 3 jenis utama, tapi pada kenyataannya ada beberapa subjenis lainnya. Sehingga jika ditotal terdapat 7 jenis buah iblis dan satu kelas atau jenis buah iblis yang tidak umum yang ada di cerita One Piece. Dari semua jenis itu memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Lalu apa saja jenis buah iblis tersebut? Mari kita bahas. Zoan. Buah iblis tipe Zoan adalah buah iblis yang memberikan kekuatan binatang kepada mereka yang memakannya. Buah iblis ini akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan, terutama kemampuan bertarung secara fisik. Selain mendapatkan kemampuan binatang, mereka juga akan mendapatkan peningkatan dalam hal penyembuhan, di mana waktu penyembuhan mereka menjadi lebih singkat. Pengguna buah iblis berjenis Zoan akan memiliki 3 bentuk utama, yaitu bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk hybrid alias gabungan manusia dan binatang. Banyak yang percaya bahwa mode hybrid adalah mode yang terbaik ketika sedang bertarung, dan pengguna Zoan memang sangat berguna ketika dalam pertarungan jarak dekat. Ancient Zoan. Ancient Zoan masih merupakan bagian dari Zoan. Ancient Zoan ini adalah subjenis dari tipe Zoan. Meskipun efeknya sama, yaitu berubah menjadi binatang. Bedanya adalah pemakan buah iblis Ancient Zoan ini akan berubah menjadi makhluk kuno, misalnya dinosaurus. Buah iblis ini sangat langka dan dianggap spesial di antara para pengguna Zoan lainnya. Seperti yang sudah diduga dari Ancient Zoan, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga daya tahan yang sangat tinggi. Mereka bisa melakukan 2-3 kali lebih baik dari pengguna Zoan biasa. Mythical Zoan, jenis yang paling langka, bahkan lebih langka dari Ancient Zoan. Kelangkaan buah iblis jenis ini bahkan mengalahkan langkanya buah iblis Logia. Seperti namanya, mereka yang memakan buah iblis ini akan berubah menjadi makhluk mitologi. Sebagai contoh, buah iblis milik Sengoku, milik Marco, atau bahkan buah iblis yang dikonsumsi oleh Kaido. Selain bisa membuat penggunanya berubah menjadi makhluk-makhluk mitologi, Mythical Zoan juga memberikan sesuatu yang lain kepada para penggunanya. Misalkan buah iblis Marco, The Phoenix, di mana api biru Marco bisa memberikan efek penyembuhan dan bukan membakar seperti api pada umumnya. Artificial Zoan. Artificial Zoan adalah buah iblis buatan yang diciptakan oleh manusia, khususnya mereka yang cerdas seperti Caesar Clown dan juga Dr. Vegapunk. Buah iblis ini sudah diperlihatkan beberapa kali dalam ceritanya, dan salah satu contoh nyata dari buah iblis Zoan buatan ini adalah Smiles. Buah iblis Zoan buatan ini jika berhasil maka akan mampu mengubah tubuh mereka menjadi Zoan, tapi jika gagal maka akan berakibat buruk. Para gifter dari kelompok Beast menjadi contoh nyata dari kemampuan Smiles. Mereka selalu dalam mode hybrid, di mana separuh badan mereka adalah binatang, sementara separuh lainnya tetap mempertahankan bentuk manusianya. Killer dan Toko merupakan contoh nyata dari kegagalan buah iblis Smiles, di mana akibat dari gagalnya buah iblis ini, semua emosi dalam diri mereka menghilang, kecuali tertawa. Jadi mereka akan selalu tertawa sepanjang hari. Selain Smile yang dibuat oleh Caesar Clown, buah iblis Momonosuke pun yang dibuat oleh Vegapunk masuk dalam kategori Artificial Zoan atau buah iblis Zoan buatan. Berbeda dengan buah iblis buatan Caesar, untuk buatan Vegapunk ini masih belum diketahui informasinya. Tapi berdasarkan informasi yang diberikan salah satu CV Zero, Vegapunk memanfaatkan DNA khususnya milik Kaido untuk menciptakan buah iblis buatan ini. Sejauh ini diketahui bahwa Vegapunk baru membuat satu buah iblis buatan saja, dan itu pun dianggap gagal oleh Vegapunk sendiri.
Tapi kemungkinan besar itu hanya alasan saja dari Vegapunk, supaya ciptaannya itu tidak dikuasai pemerintah dunia. Buah iblis buatan Vegapunk tersebut kemudian dikonsumsi oleh Momonosuke, dan dengan adanya DNA dari Kaido, Momo pun bisa berubah menjadi seekor naga. Logia. Pengguna buah iblis Logia adalah sosok spesial karena buah iblis Logia adalah yang paling langka dibandingkan dua jenis utama. Buah iblis jenis ini biasanya memberikan kemampuan kepada mereka yang memakannya untuk menjadi sebuah elemen atau kekuatan alam. Mereka pun bisa memanipulasi elemen tersebut. Contoh nyatanya adalah Mera-Mera no Mi. Buah iblis tersebut membuat Es dan Sabo mampu mengendalikannya, memanipulasinya, bahkan berubah menjadi api itu sendiri. Para pengguna Logia biasanya dianggap sebagai sosok yang terkuat, karena tidak semua orang mampu melukai mereka. Hanya mereka yang memiliki kemampuan haki yang mampu mengalahkan atau mampu menahan serangan Logia. Paramecia. Buah iblis berjenis Paramecia menawarkan beragam kekuatan, dan kebanyakan dari buah iblis ini membuat penggunanya bisa menghasilkan zat atau bahan tertentu dari tubuhnya, atau memanipulasi benda-benda yang ada di sekitar mereka. Ada juga beberapa buah iblis Paramecia yang membuat penggunanya menjadi zat atau bahan tersebut. Misalnya adalah Gomu Gomu no Mi milik Monkey D. Luffy. Buah iblis ini membuatnya mampu merubah tubuhnya menjadi karet. Memang tidak diketahui sejauh mana batasan kekuatan para pengguna Paramecia. Tapi uniknya Paramecia merupakan buah iblis yang paling banyak dimiliki para karakter di seriesnya. Spesial Paramecia. Spesial Paramecia adalah subjenis dari buah iblis Paramecia, dan seperti namanya, mereka sangatlah spesial dan berbeda. Sejauh ini baru ada satu buah iblis yang masuk dalam kategori ini, yaitu Mochi Mochi no Mi milik Charlotte Katakuri. Meskipun buah iblisnya berjenis Paramecia, tapi buah iblis milik Katakuri mampu memberikan akses kepada penggunanya untuk bisa berubah menjadi mochi itu sendiri. Nah, di chapter 1044, ada fakta baru yang terungkap yang ternyata membuat kita salah paham selama lebih dari 20 tahun terakhir ini. Fakta itu tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi milik Luffy yang ternyata bukan tipe Paramecia. Di chapter 1044 itu terungkap bahwa Gomu Gomu no Mi milik Luffy ternyata bernama asli Hito Hito no Mi yang bertipe Mythical Zoan model Nika atau Sun God Nika. Fakta ini disembunyikan oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Nama buah iblis itu disamarkan oleh pemerintah dunia karena kemungkinan mereka takut dengan kekuatan dan potensi luar biasa buah iblis itu akan digunakan untuk melawan rezim mereka. Selama 800 tahun terakhir ini pun pemerintah dunia mencari dan mencoba menggunakan buah iblis itu, tapi usaha mereka selalu gagal. Karena diketahui buah Hito Hito no Mi itu punya kehendak sendiri untuk memilih siapa yang akan memakannya. Jadi buah iblis itu terlihat seperti menjauhi pemerintah dunia. Hingga akhirnya buah itu dicuri Seng dan kru, dan tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Luffy sendiri saat ini telah membangkitkan kekuatannya. Dia merasa dirinya sudah kalah dan akan mati saat melawan Kaido. Tapi justru dia merasa kekuatannya meledak-ledak dari tubuhnya. Dia merasa bisa melakukan segalanya dan dia bisa bertarung lebih lama lagi. Itu adalah puncak kekuatannya dan Luffy pun menamai awakening-nya ini sebagai Gear 5 atau Gear kelima. Hito Hito no Mi model Nika sendiri akan merubah tubuh si pengguna menjadi karet. Saat si pengguna membangkitkan kekuatannya, kemampuan karet si pengguna meningkat drastis. Bahkan Luffy bisa merubah tanah yang dia injak menjadi karet yang elastis, lalu menjadi tumpuan dia untuk melompat tinggi dan membalikan serangan Borovred milik Kaido. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya itu, dikatakan hanya imajinasi si pengguna saja yang menjadi batasan. Artinya kekuatan dari Hito Hito no Mi model Nika ini tidak terbatas. Sebenarnya banyak yang kecewa dengan fakta bahwa Luffy memiliki kekuatan Mythical Zoan, tapi bagi saya pribadi sangat wajar sekali dia memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. Karena Luffy merupakan main karakter yang seharusnya memiliki kekuatan spesial. Luffy pun calon Yonko dan juga Raja Bajak Laut yang seharusnya memang memiliki kemampuan yang lebih spesial dibandingkan karakter-karakter lainnya. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas terutama tentang Nika itu sendiri. Apa itu Nika? Kenapa dia begitu spesial? Dan kenapa tipe Mythical Zoan justru memiliki kemampuan karet? Lalu kenapa Luffy selama ini tidak berubah menjadi makhluk mitologi? Tidak seperti Mythical Zoan lainnya yang merubah si pengguna menjadi makhluk mitologi. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian pembahasan tipe-tipe buah iblis di One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya.
Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.